selamat datang di Lions Hopecast. Saya Laindia Namanta Fritz dari Perkumpulan Lions Distrik 307. Selamat datang di podcast ini adalah initiate yang dimulai dari Distrik 307 A1. Yeay, mana tepuk tangannya. Terima kasih. Kali ini kita bersama bintang tamu, Ketua Komite Grand, yaitu Lion Ratna A. Aryani. Halo, hai. Selamat datang. Panggilnya Lion Ratna aja ya, boleh ya. Lion Ratna atas penugasannya sebagai Ketua Komite Marketing and Grand. Wow, ini tugasnya apa aja ya? Bisa dapat 2 gitu. Double cheese ya. Oke, terima kasih Landian. Halo pemirsa semuanya, saya Ratna Aryani, saya dari Distrik 30A1. Sejak 1 Juli yang lalu saya diminta membantu Distrik Gubernur Peter Jayadi untuk Komite Marketing and Grand. Ini komite baru memang, tahun lalu belum ada. Jadi ini baru ya? Baru. Marketingnya apa grand yang baru? Apa dua-duanya baru? Dua-duanya. Oh, oke. Ya. Mungkin pernah ada marketing atau humas sebelumnya, tapi sekarang diadakan kembali gitu karena ada misi khusus di situ. Kemudian yang grand ini sebelumnya memang belum pernah ada, jadi saya juga sama-sama sedang belajar. Enaknya di Lion itu semuanya serba dipelajari, tapi semuanya sudah tertata. Maklum, organisasinya udah 107 tahun ya. Oh, lama juga ya, 107 ya? 107 tahun. Lebih. Jadi udah berapa generasi tuh? 4 sama 5 itu generasi itu. Ya kan? 107 tahun. Jadi fungsi dari marketing dan grand ini ada apa? Kayak memarketingkan sih. Karena kan banyak juga nih Lions sangkanya Lions tuh apa sih? Ada satu lagi yang saya nggak bisa sebut gitu kan. Sangkanya itu gitu kan. Ternyata bukan ya. Oke, yang pertama marketing. Kenapa marketing ini jadi penting? Karena dari internasional itu sedang menggalakkan namanya program 1.5. Oh, apa itu? Enggak. Ya, pemirsa 1.5. juga nggak pernah. Pemirsa sebelum mendengarkan marketing, yuk masuk dulu ke Lions Club ya. Lanjut. Oke, jadi jumlah anggota di internasional semuanya di 200 negara itu ada 1,4 juta. Nah, international president yang baru, Patty Hill, itu mendeklarkan kita akan dalam 5 tahun ini akan menjadi 1,5. Makanya programnya Mission 1.5. Nah, Mission 1.5 itu artinya kita bertambah dong. Kalau kita ingin banyak sekali orang-orang yang kita jangkau ya, yang kita bantu, tentu perlu kepanjangan tangan dari member-member lainnya. Nah, itulah kenapa diperlukan marketing. Pertama adalah untuk memperkenalkan Lions ya, kepada umum ya. Kepada umum, terutama yang belum tahu. Dan pada akhirnya bukan hanya sekedar tahu tentang Lions, tapi ujungnya pengen jadi member. Betul. Dian sendiri berapa lama jadi member? Kebetulan saya sendiri juga baru 3 tahun ya, baru anak newborn baby baru. Tapi karena di sini banyak dapat fellowship, terus banyak teman-temannya, jadi balik lagi karena berbagi itu ternyata menyenangkan. Nah, itu yang mau dibagikan lewat marketing. Nah, hanya kan kita kebanyakan nih rata-rata mungkin juga relawan yang mungkin perlu dibekali ya. Perlu dibekali bagaimana sih menceritakan sesuatu yang baik yang kita alami ini di sosial media gitu, di berbagai berita gitu. Nah, itulah peran dari komite marketing. Jadi bukan kita saja, tetapi kita mendampingi klub-klub para member itu bagaimana membuat campaign yang baik, bagaimana membuat materi yang baik gitu, sehingga orang kan, oh itu Lions ya, oh enak ya jadi Lions ya gitu. Jadi kesana yang pertama. Setuju. Jadi ibaratnya kalau kita berbagi pun, kalau yang aku sih pribadi mengalami, kita berbagi pun nggak ragu, karena kita memang turun lapangan. Betul. Iya kan, kita memang ke satu tempat yang kita akan kasih dan kita menyaksikan sendiri. Jadi intinya tidak berbagi tetapi tanpa keraguan. Iya kan? Ada juga sekarang beberapa yang kita sudah berdonasi tapi kita ragu, ini nyampe nggak ya gitu kan. Jadi kalau di Lions Club itu my personal experience kayaknya langsung nyampe gitu loh, kayak kemarin kita ke Cianjur ya rasanya kan? Beda kan? Lihat sendiri, bawa sendiri gitu ya. Terharu. Terenyuh, karena benar begitu melihat mereka di depan mata itu langsung kayak wow.
Saya punya satu cerita menarik ya. Iya, boleh. Apa tuh Jadi cerita? salah satu pelayanan di Lions itu kan childhood cancer ya. Iya. Bagaimana kita mendampingi anak-anak dan keluarga anak-anak yang menderita cancer. Ternyata yang menarik tidak ada rupanya satu rumah sakit khusus yang melayani anak-anak ini. Nah, anak-anak ini tuh Ini di mana? Di Jakarta? Iya, di Jakarta, Oh, di oke. Indonesia Oke. gitu. Jadi padahal anak-anak yang kena penderita cancer itu jarang yang bisa survive di atas 18 tahun. Sedih banget kan, apalagi kita sebagai ibu. Jadi kita pengen di masa-masa sulit ini Lions itu ada bersama mereka. Di mana mereka ternyata gak ada tuh rumah sakit khusus untuk itu. Ada memang rumah sakit khusus kanker gitu ya. Itulah kenapa Lions Club itu membuat rumah singgah Lions di belakang rumah sakit Darmais. Nah, Itu maaf, boleh bertanya. Rumah singgah itu ibaratnya apakah ada orang yang khusus? Apakah boleh siapa aja yang memang berpenyakit kanker yang bisa datang ke sana untuk dievaluate gitu? Gimana tuh cara SOP? jadi rumah singgah Lions ini adalah rumah sementara. Rumah sementara di mana para pasien dan keluarganya itu bisa tinggal selama berobat. Karena ada beberapa pasien-pasien yang harus dia harus kemo beberapa kali, dia harus balik lagi 2 minggu lagi gitu ya. Padahal mereka tinggalnya mungkin di luar kota, di luar Jawa. Iya, betul. Gitu. Jadi mereka Jadi tidak ada menghemat keluarga banyak ya, gitu ya, dan butuh biaya kan untuk Betul. itu. Jadi silahkan menghubungi Lions Club, nanti akan direferensikan untuk bisa mendapat tempat di rumah singgah Lions ini. Dan makanan di provide di situ, mereka bisa masak sendiri dan relatif dekat ya ke rumah sakit. Nah, itu yang salah satu yang dilakukan. Nah, waktu dalam proses ini tuh kami melihat bagaimana anak-anak ini dilayani gitu. Nah, padahal anak-anak itu kan kalau berkali-kali ke rumah sakit itu traumatis ya. Iya. Bener nggak? Bener. Anak-anak kita aja susah. Bener, suka anak kita gitu aja ya. susah ke rumah sakit. Harus ada gimmick. Betul. Jadi salah satu upaya waktu itu dilakukan klub saya, Cosmopolitan. Kami Oh, rata dari Cosmopolitan ya? Iya. Oh, oke. Dari Cosmopolitan. Waktu itu kami membuat satu playground di rumah sakit di dekat Darmais itu, rumah sakit harapan kita. Jadi semangatnya supaya anak-anak ini ke rumah sakit itu minimal dia nggak traumatis ya, senang dulu gitu. Jadi apa yang waktu itu dilakukan untuk rumah sakit itu? Jadi kami mohon izin ada satu space yang kita bisa gunakan untuk playground gitu ya. Okay. Mainannya cukup besar-besar, ada playhouse-nya, mereka dilatih motoriknya di situ gitu ya. Jadi ibaratnya sebelum ketemu dokter mereka happy dulu lah ya. Nunggu obatnya kan lama tuh. Iya, Anak-anak kan Jadi nggak berasa ya. diracik gitu kan. Labnya juga lama gitu. Nah, jadi mereka senang gitu. Ternyata proyek tersebut itu bergulir, ditiru dan juga didukung oleh beberapa Lions Club lain, teman-teman dari klub lain. Sampai hari ini, jadi kita banyak berbagi ya. ada 9 rumah sakit di Banyak 4 ya. kota. Jadi kebayang ya beberapa pasien itu sebelum dia masuk ke dokter, jadi dia bisa main di playground Iya, tersebut. Dia lihat dulu gitu. Dia ada happy tempat dulu, main. ada tempat main. Jadi orang tuanya juga menolong. Benar. Orang tuanya juga biasa kan kita mau nangis-nangis lah Iya, apalah kalau gitu kan. anak-anak cranky kan bapak ibunya juga pusing Dia ya. pusing, stres. Jadi everybody is happy ya. Terus nanti dia juga keluar sembari nunggu obatnya. Dia Iya. juga bisa bermain. Itu nggak dipungut biaya ya? Enggak, itu free. Jadi Lions bisa datang kapan aja ke rumah sakit. Mereka bisa datang untuk bawa storytelling, bawa panggung boneka, gitu, main di situ. Oh oke. Jadi kalau seandainya itu next stepnya boleh juga kita datang untuk kasih storytelling, Boleh, membacakan gitu boleh, ya. Oh, boleh. lucu ya, boleh. Nah, bagus. beberapa inisiatif itu kan butuh dana ya. Butuh dana. Jadi banyak inisiatif dilakukan, apakah itu untuk environment atau pembangunan MCK segala macam. Jadi kadang-kadang kebutuhan itu jadi terkendala dana. Gitu. Nah, salah satu yang dilakukan adalah klub-klub ini bisa memanfaatkan grant. Oke. Inilah si itu grant apa? tadi. Iya, Jadi yang grant. dua marketing sama grant. Marketing sama grant. oke. Jadi salah satu ya data yang menarik adalah dari Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang senang berbagi, sehingga Ya orang Indonesia itu senang loh bersedekah. dan kita kan the highest ya, the highest number 1 country in the world yang Kita, Iya. Indonesia, itu mempertahankannya gimana loh? Kayak juara satu kelas itu kalau nggak salah mempertahankan lebih susah loh. 2021 ya, Indonesia the most giving countries ya. Wow. Nomor 1. Karena kita Jadi waktu COVID gampang itu terenyuh disurvei, orang-orang Indonesia itu. gampang terenyuh, gampang memberi. Iya gitu baik ya. sih. Nah itu
kita paling tinggi tuh untuk donasi. Bisa nggak tuh kita mempertahankannya ya? Kita biasanya kalau jadi juara 1, juara kelas itu mempertahankan lebih susah daripada. Nah, iya kan? Sayangnya kita termasuk negara yang kurang memanfaatkan dana tadi, fund. Jadi kita baru minta grant itu kalau ada disaster, ada banjir, ada gempa. Tapi kan tadi kalau nggak salah di episode pertama tuh kita dapat grant itu tidak harus dengan disaster, tidak dengan disaster atau bencana gitu. Tapi ada sesuatu ide yang brilian juga. Betul. Bisa jadi grant. Bisa banget. Misalnya kita bantu satu RPTRA ya, kita sering ke situ, kita bawa anak-anak gitu ya, main dan sebagainya. Terus kita lihat kayaknya akan lebih bagus, misalnya kasih tadi tuh playground gitu ya. Tapi dana kita nggak cukup, ya kan? Nah itu bisa apply, kita kan? Kita mau tambah satu atau misalnya di situ sebelahnya ada puskesmasnya, gitu. Boleh nggak kita tambah misalnya alat USG, ya atau alat lainnya gitu. Nah silakan diajukan approvalnya. Nah peran saya adalah mendampingi klub-klub ini untuk mengajukan grant, komunikasi dengan LCAF supaya bisa di-approve. Kan sayang ya, kita proposnya bagus tapi misalnya kurang data-data tertentu sehingga ditolak lagi gitu. Kan kita harus ajuin lagi. Jadi jangan sampai proses itu berkali-kali, berulang kali, dan harapannya ini bisa terus membuat klub-klub semangat untuk membuat proyek-proyek kemanusiaan. Di Indonesia sendiri ada berapa klub ya? Kalau di A1 ada 107 klub. Jadi kalau 4 distrik bisa dihitung kira-kira ada. Jadi ada kurang lebih 100 A1 itu 100 klub, kurang lebih 400. Jadi semua klub, every club are eligible to apply. Boleh memohon untuk grant gitu dengan term and condition yang tadi. Betul. Grantnya pun macam-macam. Ada grant khusus diabetes. Ada grant yang 5 pilar tadi. Sekarang jadi 8. Ya ampun, cepet ya growing ya. Boleh diulang apa aja itu 8? Coba apa lagi yang 5? Aduh. Saya menyapa penonton dulu ya gitu. Karena ada 8 tes untuk diri saya sendiri. Jadi saya akan evaluate myself karena saya juga newborn. Pertama diabetes, kedua adalah environment, childhood cancer, vision, sama hunger. Nah yang 3 lagi saya lemparkan ke lain Ratna. Apaan tuh? Nggak tahu tuh. Yang ke-6 itu disaster. Disaster masuk ya. Yang ke-7 youth. Kenapa pakai youth segala sih sekarang? Youth itu jadi bagaimana kita. Satu lagi belum dijawab. Humanity. Humanity. Kemanusiaan. Kebanyakan kalau humanity itu untuk difabel. Difabel. Misalnya kita lihat satu wilayah gitu ya, dekat tempat kita tinggal itu cukup banyak orang-orang difabel. Kadang-kadang ada komunitas tunanetra di situ ya. Nah, terus kita lihat ada space yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Kita buat community center khusus difabel. Nah, itu bisa apply. Masuk ya? Bisa. Masuk, Pak Eko. Ada lagi yang mau ditambah nih? Apa nih yang mau ditambah-tambah, mau dikurang, mau ditambah? Karena saya juga baru pertama kali, baru 3 tahun. Kalau Ratna sendiri udah berapa lama di Lions? 9 tahun. Waduh. Tapi selalu excited deh. Jadi tiap hari menemukan sesuatu hal yang baru ya? Iya, saya join Lions itu waktu itu saya masih sangat amat sibuk. Jadi anaknya di Lions itu masih bisa kantor? atur. Masih bisa diatur kan jadwalnya. Jadi kalau kita lagi jadwal sibuk ya kita nggak ikut, kita monitor aja gitu. Tapi pas bisa weekend atau pas lagi cuti itu kan bisa dijadwalkan gitu. Betul. Jadi ya, karena kita excited, karena kita happy ya, karena kita seneng. Masih ya. Dicoba deh sekali dulu bahasa. Boleh, ntar aku ajak temen-temenku. Nah memang nagih kok. Nagih setelah kita ketemu orang-orang yang berhadapan langsung, terus kita kayaknya langsung, kenapa tidak ya besok, why not tomorrow it will be a better day if we help each other. Gitu kan. Terus jadi apakah tiap klub itu perlu marketing, gimana sarannya nih? Ya, jadi salah satu tugas marketing itu juga dari internasional memastikan bahkan di level klub itu ada namanya klub marketing chairperson ya, atau marketing director dulu ya. Nah, kenapa perannya itu tadi bagaimana mempromosikan bukan hanya kegiatan dari klub tapi juga memperkenalkan Lions ke teman-teman lainnya gitu ya. Kemudian ujungnya apa sih marketing itu? Ujungnya sebenarnya untuk mengajak orang lain
mau jadi member. Betul. Jadi satu klub yang dilihat sehat ya oleh internasional itu mampu menarik orang untuk join. Kita convince ya. Iya. Kita meyakinkan kalau dan bertahan kan. Bertahan. Kalau hanya join tapi tidak aktif rasanya belum ngerasain jadi Lions. Langsung tertunduk dan bertahan. Karena ada beberapa juga member ini ngerasa buat apa? Kenapa gitu kan? Padahal sebetulnya bukan masalah donasi ya, karena sebetulnya donasi itu kalau kita kasih kepada orang yang tepat mempunyai kebahagiaan yang nggak bisa dibeli pakai uang, kan gitu ya intinya ya. Jadi memang intinya harus merasakan yang member-member baru ini sebetulnya nggak usah untuk complicated yang susah-susah dulu, ikut aja satu kegiatannya ya gitu. Kalau memang suka feel free to join. Tapi kalau enggak gimana? Aku pertama kali ikut itu kegiatan kan diajakin pasti. Iya. Pertama kali ikut itu kegiatannya di sama lain waktu itu presidennya Santi. Saya ikut kegiatannya itu di bawah kolong yang di Ancol itu bagi-bagi nasi kotak. Jadi baru pertama pasti masuk kolong. Baru pertama dan saya takut. Jujur itu menakutkan awal-awal benar ya. Oh my god, karena kita ngasih terus kayak ngurut gitu, tapi lama-lama enggak. Ternyata mereka juga punya kayak satu ini koordinasinya ini, koordinatornya Pak RT, Pak ini. Jadi ternyata seru juga ini. Aku pikir yang kayak dikerumunin gitu kan, ternyata enggak. Rapih di akhirnya saya bergabung. Akhirnya berlanjut. Bertahan. Bukan berlanjut, bertahan dan terus mengajak orang. Apa tuh ya triknya kira-kira sebuah klub punya marketing yang oke dan bertahan, terus biar bisa bermanfaatnya tuh lebih luas gitu. Oke. Beberapa kriteria kalau yang dilihat dari Lions itu, yang pertama adalah klub yang sehat itu dia bisa bertambah membernya terus. Itu salah satu. Bukan karena keterpaksaan. Bukan karena terpaksa. Bukan karena pansos. Orang kalau terpaksa itu nggak tahan lama ya di. Boleh sekalian diminum ya Ibu. Lain Ratna. Oke. Jadi sebetulnya mau semua klub itu gimana tuh supaya dia marketingnya bertahan dan memang bagus, hit gitu loh. Jadi marketingnya bagus itu pertama harus kelihatan di akhir periodenya. Kan kita suka minta net gain ya. Net gain itu apa sih? Jumlah member pada saat 1 Juli dan juga di 30 Juli tahun berikutnya. Itu selisihnya namanya net gain. Jadi marketing itu bisa bagus kalau bisa, pertama adalah bisa nambah member. Yang kedua, member itu juga happy. Happy di dalam klub itu sehingga dia bisa banyak aktivitas. Marketing ini akan membantu mempromosikan kegiatannya, tapi juga menyampaikan bahwa banyak kebutuhan di masyarakat. Kemudian yang kedua juga banyak cara untuk berdonasi juga. Jadi nggak cuma jadi member, tetapi kita juga bekerja sama dengan institusi lainnya seperti dari Pemda, dari institusi kesehatan dan sebagainya. Itu juga membuat kita lebih kaya ya. Nah, salah satunya adalah marketing yang bagus itu juga ada orang yang bertanggung jawab. Jadi bagusnya itu satu orang atau beberapa tim lah ya, jangan sendirian ya. Betul. Nah, terus mereka juga punya klub branding ya. Klub branding itu klub ini mau dikenal sebagai apa? Oh, makanya tadi passionnya di mana? Passionnya di mana? Apakah fokusnya kemana? Mau fokus ke environment. Ada yang klub yang fokus ke ibu dan anak ya. Jadi dari project-projectnya itu kurang lebih seperti itu. Dari membernya mereka juga bisa lebih fokus. Dan marketing sendiri juga lebih enak. Kita ada highlight. Betul. Ya kan, highlight gitu. Kalau kita adalah warnanya ini adalah ke contohnya ibu dan anak. Betul. Atau ke environment. Ada gitu. Juga yang fokus ke milenial. Jadi mereka memanfaatkan sosial media. Nah, itu mereka bahkan lelangnya pakai IG live dan sebagainya gitu ya. Itu menarik juga. Sangat. Hari gini nggak bisa online. Ada loh. Jadi cara marketing akan kembali yang baik adalah yang sesuai dengan misi klubnya itu sendiri. Peran kami di komite itu mendampingi klub-klub ini untuk find your passion, ya, find your best communication channel dan bagaimana mengemasnya itu menjadi hal-hal yang menarik.
Nah mungkin bocorannya kali ya di akhir periode nanti Digipeter akan kasih hadiah. Hadiah apa ini? Menarik loh, langsung kalau ada bocoran. Ada klub-klub yang bisa punya cara yang kreatif untuk marketing dan nanti ada hadiahnya khusus dari Digipeter. Oh, aduh. Kalau gitu dari sekarang saya udah mikir bikin apa ya. Jadi kita tuh soalnya ini kayak klub kontes dong jatuhnya ya. Betul. Jadi mana yang lebih menarik gitu ya. Dan itu sesuatu ide yang bagus juga ya. Jadi maksudnya jadi semua klub juga kalau dia nggak yang 5 passion, dia cuma di diabetes contohnya kan. Tapi dia memang ada punya salah satu membernya jago nih ya di konten, IT atau betul. Apa. Jadi dia bisa bikin ini ikutan. Itu harus ada pendaftaran atau memang gimana tuh cara penilaiannya gimana tuh? Bagian dari klub kontes sebenarnya. Oh, bagian dari klub kontes. Itu bagian klub kontes, tapi juga nanti tim marketing dan nanti juga ada tim juri dari Digi akan melihat dari yang ikut klub kontes ini mana yang the best marketing approach-nya impactful gitu ya. Kita monitor kan selama setahun ini. Waduh, tunggu. Kalau contoh nih ya, kalau kita promosi ke depan umum, itu harus kita videokan atau gimana tuh? Enggak secara spesifik seperti itu. Oh enggak. Jadi atau kita bikin konten video atau gimana? Memang kita harus continue ya kalau marketing itu. Jadi bukan bisa kegiatan yang sekali aja gitu. Jadi makanya penting sekali kita tahu brand value kita apa gitu ya, di klub kita mau seperti apa, dan itu harus muncul di message yang ada di sosial media atau pesan-pesan yang sampai gitu. Jadi itu peran kami sih untuk mendampingi. Mungkin nggak disampaikan sekarang, nanti ada training khusus. Oke. Baiklah kalau gitu. Yang penting tunjuk dulu marketing officer-nya, ya kan. Abis itu kita akan training khusus. Karena itu mempunyai manfaat yang sangat besar ya. Ya, pasti buat klub sendiri ya. Betul. Ada manfaat. Baik, ada tambahan lagi Kakak Ratna, Lain Ratna, yang mau kita dibagikan kepada Lions dan non-Lions? Ada satu lagi, 1 Juli 2023, Internasional itu men-launch ada new brand guideline. Ada brand guideline yang baru. Jadi mungkin kalau teman-teman Lions taunya biasanya kita ini adalah bagian dari Lions Club Internasional, dan juga ada Lions Club International Foundation yang tadi menyelenggarakan pendanaan untuk proyek-proyek. Sekarang dari internasional itu keluar hanya satu brand, yaitu Lions International. Nah itu nanti ada tahapannya, sosialisasi untuk itu. Yang paling penting ada juga brand guideline yang baru, di mana harapannya semua Lions Club mengikuti brand guideline ini. Oke. Baik, terima kasih banyak Lain Ratna Aryani, betul? Nama lengkap itu ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita juga terima kasih. Thank you everyone for listening to our podcast. Terima kasih banyak. This podcast has been brought to you by Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307 A1. Looking forward for your like. Jangan lupa di like, di subscribe. Bener ya Lain Ratna ya, sama di komen. Terus juga nggak henti-hentinya follow dong Instagram kita di Lions_Club 307 A1. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Jangan lupa diikutin terus ya. Terus kalau seandainya ada yang mau ikut live tuh gimana tuh? Ada yang tertarik, kontak kemana ya? Baiknya. Nah, yang paling penting adalah kita tahu lokasi kita di mana. Oke. Jadi biasanya hampir setiap kota di Indonesia itu ada Lions Club-nya. Kalaupun tidak ada, bisa lihat kota terdekat, bisa cari di Instagramnya, bisa di websitenya. Karena memang kita nggak bisa datang ke kantornya Lions dan daftar sebagai anggota. Setahu aku juga nggak bisa daftar loh. Dirimu juga nggak bisa. Jadi sebetulnya adalah sponsor ya. Ya, harus diundang. Jadi karena disitulah makanya ikut kegiatan dulu, baru bisa diundang gitu ya. Bukan pendaftaran ya, bukan lomba. Oke, sip. Bungkus, kalau gitu kalau ada pertanyaan, bukannya pendaftaran, salah diralat ya. Kalau ada pertanyaan, gimana caranya untuk mendapatkan undangan, bisa ke Lions Club terdekat ya. Yang kota, contohnya kota Pekanbaru, kota Medan, atau kota Palembang, Jambi, bisa mencari Lions yang terdekat di situ ya. Baik, kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya.
Terima kasih Lion Ratna atas kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih banget, sangat bermanfaat ya yang bisa berbagi. Salam pengabdian, we serve with compassion. Boleh kayak gini dulu nggak? Terima kasih, sampai jumpa. Bye.